Selamat siang di hari ini. Ya, hari ini kita streaming topik yang kita bahas hari ini adalah Scholar Islam setuju Ishak dikorbankan. Ya, ada beberapa penjelasan yang bisa kita temukan di dalam live streaming di YouTube oleh beberapa hamba Tuhan dan apologet, dan itu baik sekali. Tapi saya juga ingin untuk menampilkan dari perspektif yang berbeda bagi kita ya hari ini. Nah, oke teman-teman, kita sekarang kita lihat di di judul kita ini, yaitu Scholar Islam setuju Ishak dikorbankan. Ya, kalau teman-teman yang lihat di di Facebook itu materinya bisa kelihatan teman-teman. Oke, mari kita mulai dulu dengan doa ya teman-teman. Tuhan berkati live streaming kami yang sederhana ini. Kami berdoa supaya live streaming ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak saja menambah pengetahuan kami, pikiran kami, tapi juga karakter kami dan sikap kami. Sehingga ortodoksa kami benar, ortolatria kami benar, dan kemudian juga praksisnya benar di dalam kami mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum saya share, saya keluar sebentar ya. Saya akan balik sebentar aja teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali lagi teman-teman. Ya, jadi hari ini teman-teman yang mau kunjungi Facebook saya di Elroy Israel Sipahelut, di situ teman-teman bisa lihat live streamingnya, bisa lihat materinya dengan jelas. Jadi kalau di TikTok teman-teman hanya bisa mendengarkan audio. Ya, oke. Kita mulai dulu. Judulnya adalah Scholar Islam setuju Ishak dikorbankan. Beberapa waktu yang lalu Guru Gembul sempat juga mengangkat topik ini, lalu ada berdiskusi dengan beberapa apologet Kristen, dan kemudian mereka setuju dia mengutip beberapa scholar Islam bahwa mereka setuju bahwa Ishak yang dikorbankan. Nah, sebelum kita jauh lebih baik, kita belajar lebih jauh. Kita lihat dulu beberapa aspek ya tentang figuritas daripada Ismail dan kemudian figuritas daripada Ishak, sehingga perbandingannya mereka ini kita bisa lihat dari aspek-aspek yang ada. Yang pertama, aspek ibu ya, aspek ibu. Ismail, ibunya adalah Hagar ya. Hagar ini posisinya atau statunya itu adalah hamba. Ya, kemudian Ishak itu dari aspek ibu atau mother itu Sarah atau istri yang sah. Nah, di kemudian hari di dalam Jewish culture, dan ini terbawa sampai hari ini, adalah bagaimana seorang Yahudi dari jalur ibu itu juga posisinya very strongest position in the hierarchy family ya, di dalam keturunan-keturunan Yahudi. Jadi sekalipun even orang Israel Hebrew itu mereka menganut sistem patriarkal ya, patrialistik, tetapi mereka sangat menghargai bagaimana posisi seorang Yahudi, keyahudiannya dia itu dari pihak ibunya. Dan ini dapat kita temukan dalam jejak literasi di Alkitab, bagaimana Paulus itu yang adalah seorang murid Gamaliel, seorang
murid dari Gamaliel yang adalah orang tuanya adalah Rabi Hillel yang hidup pada zaman Yesus dengan Rabi Semaya, itu ada dua beit midrash. Itu Paulus itu Rasul Paulus itu posisinya dia adalah ibunya yang Yahudi dan bapaknya adalah Greek. Tapi kemudian dia bisa masuk di dalam beit midrash di situ. Menjadi rabi murid daripada Gamaliel yang ayahnya adalah Hillel, rabi yang terkenal dengan rumahnya Beit Hillel dan Beit Semaya. Ada dua rumah pendidikan di situ yaitu Beit Hillel dan Beit Semaya, dan kemudian Beit Yesua. Yesus mengajar 12 murid dan juga Yesus mengajar 70 murid di situ. Jadi posisi ini sangat penting sekali. Jadi dari aspek ibu, Ismail adalah Hagar. Dari aspek dari Sarah adalah istri yang sah. Dan kemudian kita lihat aspek yang berikut adalah Ismail lahir dari inisiatif manusia, ya, inisiatif Sarah dan Abraham, ya, karena mereka memang tidak menunggu, ya, mereka disobedience juga kepada perintah Tuhan, dan akhirnya terjadilah di situ kelahiran Ismail. Tapi Ishak lahir because the promise of God, ya, Ishak lahir karena janji Allah, ya, the promises of God. Jadi ini saja sudah berbeda. Sesuatu yang lahir daripada inisiatif Allah, janji Allah, itu divine promises, berbeda dengan keinginan manusia, ya, keinginan inisiatif manusia. Sarah dan Abraham, mereka kompromi di situ, lalu kemudian mereka membuat deal, ya, antara suami istri, dan kemudian lahirlah Ismail. Terima kasih teman-teman yang nonton di TikTok. Kalau mau lihat materi, teman-teman bisa lihat di live Facebook. Itu nama Facebook saya Elroy Israel Sipahelut. Ya, bisa nonton di situ. Nanti juga akan saya upload di TikTok. Bagi teman-teman yang ada di TikTok, sekali lagi saya minta maaf. Jangan pernah istilahnya scroll atau tap layar, ataupun berikan gift, ya. Ya, saya bukan hamba Tuhan tap layar atau hamba Tuhan gift. Saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya share materi-materinya dengan free kepada kita. Jadi stop tap layar dan berikan gift, teman-teman. Kalau mau mendengar, bisa mendengarkan dengan baik. Saya tidak melayani pertanyaan di TikTok dulu, ya, teman-teman, karena saya fokus di materi saya di ruang streaming. Oke teman-teman, yang kedua kita bisa melihat aspek status hukum, status legal. Ismail itu adalah the son of slaves, ya, anak perbudakan, anak budak. Nah, ini berbeda dengan status istri, ya. Ishak adalah anak dari istri yang sah, ya, anak dari. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi historisitas dalam penyebutan anak tunggal Yashid itu kepada Ishak dan bukan kepada Ismail, because status hukumnya ini, because status hukum legalitasnya dia. Even Hagar Ismail itu lahir sebagai anak pertama, tetapi itu lahir dari inisiatif manusia, yaitu inisiatif Sarah dan Abraham, karena ketakutan mereka, alasan-alasan psikologis yang lain dalam konteks waktu itu. Berbeda dengan Ishak yang adalah the son of the promises of God, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, anak nubuatan, dan kepadanya dilekatkan kata Yashid atau anak yang tunggal. Aspek yang berikut adalah aspek diperjanjikan Allah, ya. Ismail tidak diberkati. Ismail artinya bukan ahli waris. Ismail tetap diberkati as the son of Abraham. Dia tetap diberkati. Kalau kita bisa lihat berkatnya, dia juga punya 12 keturunan di situ. Nah, tetapi dia bukan ahli waris, ya. Ishak dalam aspek yang diperjanjikan Allah, maka Ishak disebut the son of promises, anak perjanjian, anak sah. Nah, kemudian aspek yang berikut adalah anak tunggal, ya. Dari aspek Ismail tidak dianggap dalam konteks perjanjian. Bagi teman-teman yang di jalur sebelah, mereka menganggap bahwa Ismail adalah anak perjanjian.
Nah, di dalam konteks teologi Kristen, the root of Hebrew kita menemukan bahwa secara teologis dan profetik, anak tunggal itu jatuh kepada Ishak. Jadi bukan kepada Ismail. Nah, ini kita melihat dulu dua aspeknya. Aspek ibu, Ismail adalah anak Hagar atau hamba, Ishak adalah istri sah. Aspek lahir dari kelahiran Ismail adalah inisiatif dari manusia, dan kemudian Ishak adalah anak perjanjian, the promise of God. Dan aspek hukum, Ismail adalah anak hamba, sehingga dia tidak mendapatkan warisan, heritage dari Abraham. Abraham memberkati dia, kemudian melepas dia pergi. Kalau kita baca Alkitab dalam kroniknya, kita akan menemukan bagaimana Hagar menemukan air, dan kemudian di situ terjadilah ada sebuah sebutan El Roi, dan kemudian dia kawin dengan perempuan-perempuan di Mesir dan lain sebagainya. Jadi status hukum Ishak adalah anak yang sah. Aspek dijanjikan Allah, Ismail diberkati tetapi bukan ahli waris. Ishak disebut anak perjanjian, adalah anak ahli waris. Dalam aspek anak tunggal, Ismail sekalipun dia adalah the firstborn, tapi aspeknya adalah dia lahir tidak dianggap karena dia tidak masuk dalam konteks perjanjian. Sementara Ishak secara teologis dan profetik dia adalah anak tunggal. Ya, nanti kata Ibrani untuk kata ini adalah Yashid. Nah, mari teman-teman kita bergerak dan kita melihat the next slide. Nah, ini the next slide kita lihat. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Anak tunggal menurut Alkitab, Ismail atau Ishak ini, teman-teman, ini merupakan sebuah pertanyaan hermeneutik yang klasik di antara perdebatan dua agama samawi yang besar between Christian dan Muslim. Ini karena mereka menyentuh beberapa aspek identitas ya, perjanjian Allah, dan kemudian juga mereka masuk kepada ranah tafsir hermeneutika kitab suci. Nah, mari kita lihat yang pertama supaya kita tidak gagal paham. Tadi aspek-aspeknya sudah kita lihat. Kita lihat yang pertama adalah definisi anak tunggal secara hermeneutik. Dalam bahasa Ibrani, istilah anak tunggal itu diterjemahkan dari kata yashid yang berarti the only one, satu-satunya, yang berarti juga beloved atau yang dikasihi. Kata lain juga bisa berarti hineni. Yang lainnya juga, pengertian yang lain juga itu berarti unik, ya. Unik, satu-satunya, the only one, beloved, hineni, dan unik. Mari kita lihat contoh kalimat yang paling kuat yang menjelaskan tentang anak tunggal yang menggunakan kata yashid ini adalah perintah Allah kepada Abraham, itu Kejadian 22 ayat 2. Alkitab berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, dalam terjemahan baru, padahal Ismail sudah lahir terlebih dahulu. Jadi, mengapa Allah menyebut Ishak sebagai anak tunggal? Nah, ini kan sebuah pertanyaan, ini seringkali yang menjadi dasar argumen dari teman-teman di seberang ya. Teman-teman di seberang Muslim, mereka menyampaikan argumen ini. Padahal mereka tidak memahami ada aspek-aspek yang lain di dalam budaya, tradisi, dalam perjanjian, dalam budaya Ibrani waktu itu, dan bagaimana konteks yang ada waktu itu. Mereka just hanya berpikir karena Ismail yang lahir duluan, even the statue from his own mother itu adalah budak, mereka tetap menganggap bahwa Ismail adalah anak yang tunggal. Ya. Ismail memang lahir terlebih dahulu. Jadi mengapa Allah menyebut Ishak sebagai anak yang tunggal? Aspek-aspek yang tadi, aspek hukum, aspek perjanjian, dan lain-lain, itulah yang meneguhkan aspek Sarah sebagai istri yang sah. Itulah yang meneguhkan, dan akhirnya finalitasnya bahwa Ishak adalah anak yang tunggal, bukan Ismail anak yang tunggal. Even he was born as the firstborn, tetapi anak perjanjian itu yang unik, yang beloved, yang the only one, itu jatuhnya adalah kepada Ishak. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam konteks Kejadian 22, kita melihat konteks linguistik, teologis, dan naratif Alkitab. Maka yang pertama, secara biologis, Abraham memiliki dua anak, yaitu anak Ismail dari Hagar yang adalah
bukan anak perjanjian, tapi anak hasil inisiatif Sarah dan Abraham, bukan anak yang sah, tapi anak dari budak, ya. Dan kemudian dari Ishak, Sarah istri yang sah, anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Allah dalam konteks teologi dan profetik, dia adalah Yeshid, dia adalah anak tunggal. Nah, secara perjanjian atau the covenantal, Allah hanya menjanjikan keturunan yang akan menjadi ahli waris itu through Isaac, not Ismail. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi Allah membuat perjanjian dengan Abraham kepada Ishak, bukan Ismail. Karena itu sekalipun dia lahir sebagai anak pertama, but Ismail is not the promised son. Dia bukan anak perjanjian. Ishak dianggap anak tunggal karena dia satu-satunya anak dari perjanjian. The beloved son. Yang nanti kalau kita lihat di dalam teologi perjanjian baru, itu ada relasi sintaktisnya, maka itu bisa merujuk kepada the typology of Jesus Christ. Jadi Ishak dianggap tunggal karena dia the only one, satu-satunya anak perjanjian. Ishak dianggap anak tunggal karena dia unik. Ishak dianggap anak tunggal karena aspek-aspek legalitas, aspek profetik, dan aspek teologis di situ. Jadi bukan satu-satunya anak secara literal. Nah, yang secara literal ini yang sering diperdebatkan oleh para scholar. Bahkan diperdebatkan juga oleh banyak orang-orang Muslim bahwa Ismail is the only one son of Abraham. Nah, inilah yang letak kelirunya. Mereka memahami makna literal yang tertulis bahwa kalau Ismail itu dia lahir pertama, even dari Hagar, dia tetap the first son. It's very different. Sangat berbeda karena aspek-aspek yang saya udah jelasin di atas tadi. Nah, mari kita lihat beberapa pandangan para rabi sehingga kita juga punya perspektif dari Hebrew roots ya, teman-teman. Yang pertama, kita bisa melihat rabi yang terkenal dengan nama Rashi atau Rabi Shlomo Yitzhaki itu pada tahun 1040 dan 1105 bagaimana dia hidup pada era itu. Dalam tafsir Kejadian 22, Rashi menjelaskan bahwa kata Yeshida itu artinya your only one. He is itu kata ganti orang pertama tunggal itu Ishak was the only one born to Sarah. Even though Abraham had another son Ismail, he is called only in the reverence to Sarah. Jadi artinya sekalipun Abraham punya anak yang lain Ismail, tetapi dia memanggil the only one yang ditujukan kepada Sarah. Jadi sebagai istri yang sah, sebagai queen, sebagai istri yang sah, sebagai the prime, the main mother, the main wife, bukan budak. Nah, Rashi menekankan bahwa anak tunggal di sini dimaksudkan sebagai anak Sarah, istri Abraham. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di dalam and Abraham said, which one? And which one? Abraham berkata, yang mana? Because memang Abraham as a literal have two sons. Yang satu Ismail, yang lahir dari istri yang tidak sah, budak, ya, karena komprominya Abraham dengan Sarah lalu lahirlah dia. Ya, Abraham bertanya dan kemudian Abraham berkata, which one? Yang mana? Karena memang secara literal dia punya dua anak, Ismail dan Ishak di situ. Dan kemudian Allah berkata, God said you're only one, Yeshida. Abraham said, this one is the only one to his mother. And this one is the only one to his mother. God says, whom you love. Abraham said, I love the both. But God said, Isaac. Nah, ini luar biasa. Sampai kepada titik itu juga ketika dialog terjadi between Hashem Allah dengan Abraham masih belum mengerti di situ sampai pada titik itu. Nah, Midrash ini menekankan ada sebuah ketegangan psikologi, ketegangan emosional, sekalipun dia bukan lahir dari daging Abraham. Jadi ada ketegangan emosional di situ dan spiritual. Because when God says to Abraham adalah take your son. Take your son, Abraham said, which one? Yang mana? Memang secara fact, secara literal,
he had a son. Dia punya 2 anak. Dan kemudian Allah kemudian menuntun dia dalam dialog percakapan spiritual, psikologi, dan emosional. Dan akhirnya Allah berkata Isaac, not Ismail. Nah, jadi Midras ini menekankan ketegangan emosional. Ishak secara eksplisit, secara tegas, tidak abu-abu, tapi terang benderang, because dia adalah anak yang menjadi fokus kasih Abraham in the plan, the divine plan, di dalam rencana ilahi yang terjadi. Ada beberapa pandangan dan juga kita bisa lihat, salah satunya adalah, saya ambil satu aja, teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya yang saya share, itu dari Karl Barth, ya, Church Dogmatic. Barth mengatakan bahwa konsep anak tunggal itu selalu merujuk, ya, mention, may refer to the personality of the Jesus Christ. Dan Isaac itu juga adalah tipologi dari Yesus Kristus. Barth berkata di dalam statementnya, Isaac is the only one son because he is the child of the promises and the foreshadow of the only begotten son of God offered on the altar. Jadi Barth di sini bahwa tipologi daripada Ishak Yashida itu anak tunggal itu nanti merujuk kepada Yesus Kristus. Wow, it's a very great. Jadi Barth membaca kisah Ishak sebagai sebuah prototipe penebusan, ya. Jadi the history of Isaac in the Mount of Moriah itu adalah the prototype of the redeemed of the Jesus Christ for all of us. Ya. Ada sebuah lagu yang saya suka sekali, teman-teman. Lagu itu dari sebuah grup musik, lagu rohani. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. Nah, seperti itu keren sekali lagu itu. Jadi ada sebuah timeline sejarah di situ, perjalanan. Dan sebagai kisah Ishak itu sebagai sebuah prototipe redeemed, penebusan Yesus Kristus bagi kita yang akan digenapi dalam Kristus Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa baca juga narasi Alkitab di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 bahwa oleh Abraham, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mati bagi manusia, oleh humankind. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen saja, tapi Tuhan seluruh umat manusia. Ya. Kita bisa lihat, kemudian kita bisa lihat beberapa point of view dari hermeneutics kita hari ini adalah Ishak adalah anak tunggal secara teologis, ya, bukan biologis, ya. Nah ini dia. Kalau biologis itu karena nafsu, karena perjanjian Abraham dengan Ishak, ya sudah, karena aku mandul yang nggak bisa melahirkan, ya sudah, kamu tiduri hambaku, tetapi nanti anak hasil hubungan kamu dengan Hagar itu akan jadi anak gitu. Jadi bagaimana anak budak itu ditimbang oleh Sarah dan anak budak itu ditimbang oleh Sarah, Ismail, tetapi pada sebuah momen Sarah dilecehkan secara psikologi oleh perilaku Hagar. Dia memandang rendah nyonyanya karena memang Tuhan belum membuka kandungan Sarah. Jadi they compromise. Jadi memang sangat it's difficult waiting for long time, menunggu untuk waktu lama waktunya Tuhan untuk supaya privacy itu terjadi, nubuatan itu terjadi. Nah itu dia. Kemudian kesimpulan yang kedua atau point of view dari short hermeneutic ini karena janji Allah dan kemudian status perjanjian yang tadi saya sudah jelaskan di atas tentang the aspect of Ismail and then Isaac, bukan karena Abraham tidak punya anak yang lain. Kemudian kita bisa melihat bahwa the Rabbans menekankan Rabi perjanjian Sarah dengan Sarah sebagai sebuah konteks. Para teolog Kristen, salah satunya adalah Barth, itu melihatnya sebagai tipologi Kristus, anak tunggal yang akan dikorbankan untuk keselamatan di situ. Ya, kita bisa melihat dalam teks-teks Ibrani ini, itu di sini dikatakan Wayomer Katsa et Binka et Yeshida Asher Afatsa et Yitzhak
Felek leka el eretz hamoria feha alaihu syam leola al akhad harim asyir omar eleha. Jadi, dan ia berfirman, ambillah sekarang anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi, kita bisa melihat secara leksikal, analisis leksikal, katanya di sini, arti kata, catatan kritikal kita adalah kata kachna. Kachna itu artinya ambil, tolong, sebuah permohonan yang halus, bentuk sopan. Jadi Allah tidak memaksa, Allah tidak mempus, Allah tidak memaksa dalam bentuk perintah order kepada Abraham, tapi Allah menguji, Allah meminta. Ingat, ketika Allah berurusan dengan manusia, itu Allah menggunakan bahasa antropomorfisme. Jadi Allah menggunakan bahasa dalam konteks Abraham waktu itu, Allah menggunakan bahasa Ibrani waktu itu ketika dia berbicara dengan berfirman kepada Abraham, teman-teman. Jadi Allah tidak berbicara dengan bahasa yang asing. Allah datang kepada kita, Allah berbicara dalam bahasa antropomorfisme, dalam bahasa kita. Dalam hal ini peristiwa ini terjadi di Israel. Jadi Allah berbicara dalam bahasa mereka di sana. Kemudian yang berikut adalah bingkah, anakmu. Itu adalah bentuk posesif yang menunjukkan ada kedekatan emosional between the orang-orang yang terdekat, ya bapak, ibu, dan lain-lain sebagainya. Jadi anak, ya, bentuk posesif kepemilikan, ya, menunjukkan kedekatan emosional. Kata Yeshida, anak tunggalmu, akar kata dari kata Yeshid, ya, Yeshid, ya, itu berarti anak tunggal yang saya jelaskan di aspek atas pertama tadi. Yeshid berarti the only one, kemudian unique atau beloved atau hineni, ya, itu. Kemudian dari kata ahafta yang artinya engkau, ahava, engkau yang kukasihi, kata cinta yang kuat yang berarti menggaris hubungan emosional. Itulah sebabnya Allah mengasihi Abraham karena ada ikatan emosional. Nah, manusia ketika dia berrelasi dengan sesama manusia, contoh yang paling sederhana adalah ketika orang-orang yang kita berrelasi secara emosional, secara psikologi, itu maka ada memori di situ, ada memori, ada kenangan yang tersimpan. Ketika istri kita meninggal, suami kita meninggal, anak kita meninggal, we cry. Kenapa kita menangis? Karena ada ikatan emosional, ada ikatan psikologi, ada deep relationship yang terbangun di situ, ada memori, ada kenangan. Di situ yang akhirnya membuat, dan kemudian ada rasa belonging di situ. Jadi Abraham punya rasa belonging yang kuat kepada Ishak ketika Tuhan memerintahkan, ya dia submit, yes God. Ya, submit to the order. Nah, jadi kemudian di situ lagi kita bisa melihat feha alaihu, persembahkan dia, ya, persembahkan dia, feha alaihu afafsa, ya, bingka, persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran, utuh, semuanya dibakar bagi Tuhan. Jadi Ishak waktu itu ditaruh di atas kayu, itu mau dipersembahkan, living sacrifice to God, mempersembahkan hidupnya. Jadi benar-benar manusia hidup yang akan dikorbankan di atas itu Ishak. Nah, jadi di sini kita melihat, kemudian teman-teman kita melihat di PowerPoint itu ada struktur retoris, ya. Allah menyusun kalimat secara bertahap dari yang umum ke yang spesifik, lalu kemudian Allah mengunci dengan klimaks emosional. Wow, ini sangat luar biasa. Nah, hal seperti ini juga yang digunakan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berdiskusi secara psikologi, secara emosional itu dengan Petrus, ya. Dia bertanya sampai 3 kali, secara umum dia menjelaskan, lalu dia berkata, baru yang terakhir dia menembak sebuah anagram, menancap di jidatnya Petrus, dan akhirnya Petrus menangis di situ. Dia berkata pertama, anakmu, secara umum. Makanya di atas tadi saya jelaskan, ketika Allah berkata, take your son, ya, which one God, secara umum, which one, anakmu, ya, which one, anak yang mana, anak yang tunggal, yang kau kasihi, ya, itu merujuknya kepada Ishak. Nah, ini menciptakan ketegangan dramatis yang emosional secara luar biasa. Beberapa rabi menafsirkan ini sebagai cara Allah mengajak Abraham to realize betapa besar pengorbanan yang diminta, just to try him. Ya, Allah mengujinya dia, karena kalau kita lihat dari panggilan Abraham, yang Abraham tidak tahu siapa itu Allah,
but God come to him and call him. And suddenly he submit and obey. Dan kemudian dia mengikuti Tuhan. Ya, di situ. Jadi karena itu dua hal inilah yang diperhitungkan Allah sebagai ketaatan. Itulah makanya dia disebut Bapa orang beriman. Ya, faith always have a deep relationship with submit and obey to the rule, to the word of God. Jadi iman itu selalu berkaitan dengan ketaatan. Tidak ada cara yang lain untuk kita show our faith. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini kutipan langsung tadi sudah di atas ya, teman-teman, kita lihat. Nah, kita lihat itu. Nah, kemudian itu tadi secara teologi Kristen. Nah, sekarang kita masuk kepada para ulama yang berpendapat bahwa Ishak itu adalah yang dikorbankan itu Ishak, bukan Ismail. Ulama-ulama atau the Muslim scholar berpendapat bahwa anak tersebut adalah Ishak. Saya ingin mengambil beberapa contoh dari mereka. Berikut adalah beberapa tokoh Islam yang mendukung pandangan bahwa Ishak adalah anak yang dikorbankan beserta data dan kutipan dan literatur. Ya, teman-teman bisa lihat di disorientasi.com. Ya, yang pertama adalah Al-Tabari. Ya, di Al-Tabari itu 923 Masehi, sejarawan dan mufasir terkemuka Al-Tabari dalam karya tafsirnya itu mencatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan Muslim scholar, para ulama, mengenai siapa anak yang hendak dikorbankan. Ia menyebut bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut adalah Ishak. Nah, Al-Tabari itu keren sekali, dia menulis beberapa mengatakan Ishak, sementara yang lain mengatakan Ismail. Kedua pendapat berasal dari Rasulullah ya, atau Muhammad. Teman-teman bisa lihat bagaimana pendapat ini di dalam dialog damai Islam dan Kristen. Bagaimana posisi Al-Tabari itu mendukung Ishak sebagai anak Abraham. Kemudian kita bisa melihat itu yang kedua adalah Ibnu Qutaibah ya, 889 Masehi. Ibnu Qutaibah seorang ulama dan kemudian seorang yang Arab expert di situ, yang mahir bahasa Arab, budaya Arab dan lain sebagainya. Dia juga di antara mereka yang berpendapat bahwa anak yang hendak dikorbankan adalah Ishak. Dia melakukan sebuah pendekatan yang berbeda dari ulama yang pada umumnya mainstream. Ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kabar gembira tentang kelahiran Ishak sebagai indikasi bahwa Ishak adalah anak yang dimaksud. Nah, dengan demikian maka kita tidak usah mempersoalkan posisi Abraham dalam kalangan Kristen. Ya, dia sudah fix adalah Yeshidah bin Noah di situ, anak sah Ishak, dan dengan aspek-aspek yang ada. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa kalangan the Muslim scholar setuju bahwa Ishak adalah yang dikorbankan, not Ismail. Nah, di situ. Nah, di sini kita bisa lihat juga tentang As-Suhaili 1185 Masehi. As-Suhaili seorang ahli tafsir berpendapat bahwa anak yang hendak dikorbankan adalah Ishak. Ia berargumen bahwa dalam Al-Quran disebutkan maka tak kala anak itu sampai dalam kurun umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Padahal Ismail sudah diungsikan ke gurun sejak kecil bersama Hajar. Ini kita bisa lihat bagaimana As-Suhaili ini punya punya pendapat, punya pandangan yang luar biasa sekali. Jadi tafsirnya keren. Ismail sudah diungsikan ke gurun sejak kecil bersama Hajar, sehingga tidak mungkin ia hidup berdampingan berusaha bersama-sama dengan Abraham. Jadi silogisme atau reasoning daripada As-Suhaili ini, seorang ahli tafsir ini keren sekali di situ. Jadi di sini dia melakukan logical tafsir di situ bahwa benar sudah dipisahkan dari kecil di situ, tidak mungkin dia tinggal sama-sama lalu tidak mungkin dikeluarkan. Dia sudah menikah. Nah, inilah yang di sini kita lihat. Nah, kalau fakta-fakta ini disampaikan ke mereka, ya mereka juga tahu fakta-fakta ini, tapi seringkali ya fakta-fakta ini dicoba di jumping dengan
metodologi circular reasoning itu, metode menghindar di situ. Nah, kita lihat yang berikut adalah Mujahid Said Asy-Syabi, Yusuf bin Mihran. Beberapa ulama lain seperti Mujahid Said Asy-Syabi'i, Yusuf bin Mihran, dan Atta juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa anak yang hendak dikorbankan adalah Ishak. Ya, di literasinya teman-teman bisa lihat di Wikipedia, ada di situ. Syekh Hamzah Yusuf dalam diskusi dialog damai Islam Kristen, itu diskusi kontemporer antara Syekh Hamzah Yusuf, dia mengatakan bahwa mayoritas ulama berabad-abad terakhir menyatakan bahwa anak tersebut adalah Ismail. Namun banyak dari ulama abad-abad terdahulu mengatakan bahwa ia adalah Ishak. Jadi akhirnya adalah mayoritas skolar sarjana abad-abad terakhir menyatakan ia Ismail, namun yang terdahulu juga mengatakan dia adalah Ishak. Walaupun terkesan di sini pernyataan dari Syekh Hamzah Yusuf ini bias, tetapi mendukung di sini dalam kalimat terakhir di sini bahwa sarjana atau skolar abad-abad terdahulu mengatakan bahwa dia adalah Ishak. Semakin ke sini kemudian mereka dengan berbagai teori itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah Ismail, padahal dari dulunya enggak. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa lihat di Islam Scholar, di situ bisa ketik Islam Scholar, ada pandangan dari Abdul Aziz, peneliti dialektika Institute for Culture, Religion and Democracy. Itu websitenya adalah Islam Scholar, bagaimana dia memberikan pandangan. Nah, sementara itu ada pandangan juga yang menyatakan bahwa Ishak dikorbankan mendapat justifikasinya yang kuat dari riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi'in. Mereka tak kalah kuat kedudukannya dengan riwayat sahabat yang mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Jadi sekalipun Islam itu hadir 610 tahun setelah Kristen, 600 tahun atau 6 abad lebih itu, tetapi di sini dan sumber-sumber mereka berbeda dengan sumber-sumber Kristen, tetapi penjelasan mereka dan ulama mereka itu, dan ulama-ulama para sahabat dan tabiin juga itu mendukung posisi Ishak sebagai anak tunggal. Dengan demikian maka kekristenan memiliki superioritas bukti, fakta, dan data yang tidak bisa terbantahkan secara literasi, secara arkeolog, secara hal apapun. Kekristenan unggul dalam all the dimension, dalam secara sejarah, arkeolog, sejarah bisa dilakukan dekonstruksi, rekonstruksi sejarah, data sezaman, dan lain. Arkeologi membuktikan juga, banyak sumber-sumber membuktikan. Jadi kekristenan is a very strongest, fulfilled with evidence. Kapan saja dibutuhkan, kekristenan akan menjawab dengan luar biasa. Nah, inilah sehingga kita bisa melihat juga di sini para sahabat dan tabiin yang mendukung bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Ini diantaranya ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Talib, dan Umar bin Al-Khattab. Dan dari kalangan tabiin ada Masruq, Ikrimah, Ibnu Sabit, Abi Masyarah, dan lain-lain. Jadi, nah teman-teman, saya kasih blog di sini tulisannya, paling tidak adanya sosok Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib, dan ditambah lagi dengan Ibnu Umar yang disebut sebagai ulama yang banyak meriwayatkan hadis, menjadi penguat bagi yang berpandangan bahwa Ishaklah yang justru dikorbankan, bukan Ismail. Jadi mereka ini bukan orang sembarangan, mereka tokoh-tokoh Islam besar, skolar besar yang mendukung pandangan bahwa Ishaklah yang dikorbankan, bukan Ismail. Nah, Ibnu Abbas memiliki dua versi riwayat yang juga bahwa Ishaklah yang dikorbankan, teman-teman. Nah, ini ada tulisan Arab, saya nggak baca, biar aja. Nah, teman-teman lihat. Jadi Ishaklah yang menjadi lahola atau korban bakaran. Kemudian tidak jadi dikorbankan dan diganti oleh malaikat dengan hasye atau domba jantan yang bertanduk. Ya. Jadi inilah yang teman-teman yang kita belajar hari ini, sehingga ini dapat menolong perspektif kita ketika kita berhadapan dengan pandangan-pandangan di luar Kristen yang mencoba untuk
menyampaikan perspektif dan narasi mereka yang memang narasinya tidak kuat ya. Kekristenan full kaya dengan bukti dan lain sebagainya. Kekristenan sungguh luar biasa. Jadi seseorang yang memahami kebenaran Kristen itu sungguh luar biasa. Jadi biarlah kebenaran ini menolong kita sehingga kita tidak saja mengenles perspektivitas. Saya mendorong kita untuk tidak saja mendengar khotbah-khotbah penjelasan secara teologi, tapi kita rajin membaca juga jurnal-jurnal teologi, buku-buku teologi yang akan mengenlarge our perspektif. Tidak saja mendengar dari para apologet di TikTok dan lain sebagainya. Who knows, apologet di TikTok bisa salah. Tapi kita juga kita belajar untuk yang pertama, bahwa Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi. Akal budi itu ini brain kita, pikiran. Jadi kebanyakan orang bilang iman tidak berkaitan dengan akal budi. Tuhan bilang dalam Kejadian 1:26, Elohim asa amar seleb, baiklah kita menjadikan manusia serupa gambar kita. There is the many divine potential God put in our mind, dalam pikiran kita. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, kita nggak menggunakan rasio kita nggak menggunakan penalaran deduktif kita sama dengan binatang. Binatang itu hanya punya insting. Ya, Tuhan kasih kita potensi, makanya dengan pemikiran inilah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita tidak takluk kepada isminya. Ya, bukan takluk kepada ismi. Kita menggunakan logika kita dengan baik, karena logika, rasio itu juga ditebus oleh Tuhan. Kalau Paulus itu tidak bertobat, kalau Paulus itu bukan orang pintar, dia tidak bisa merumuskan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan menjadi pokok-pokok ajaran Kristen. Justru karena Paulus pintar, Tuhan memakai dia untuk bisa membuat rumusan-rumusan yang hebat dalam kitab Roma itu. Nah, sebagai the book of doctrine, itu luar biasa, teman-teman. Jadi Tuhan bilang kita kasihilah Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Akal budi itu knowledge, pikiran. Knows ini perlu diisi dengan knowledge, dengan pengetahuan. Sebab kalau kita nggak bisa baca, kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa menjelaskan teologi kepada orang. Ya, kita nggak bisa menjelaskan Tuhan yang kita sembah kepada orang. Kita tidak bisa menjelaskan Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita imani kepada orang lain, yang menuntut pertanggungjawaban kita. Jika kita tidak memenuhi knowledge kita, our brain kita, dengan the knowledge about God. Ini yang penting sekali. Teologi perlu untuk supaya kita berpikir tertib, teratur, sistematika, runut, logis. Tapi juga yang penting adalah bagaimana hati kita. Kita punya teologi yang baik, lalu teologi itu akan mempengaruhi karakter, sifat, attitude kita dalam pelayanan. Dan kemudian dalam praktikalnya, kita menjadi orang-orang Kristen yang benar dalam hidup. Jadi secara ortodoksa atau ortodoksa punya ajaran yang lurus, ajaran yang benar, ibadahnya juga ketika pengertiannya benar, understanding benar, prakteknya benar, maka hasilnya juga benar. Mari orang-orang Kristen rajin belajar, penuhi pikiran kita, rajin baca jurnal, baca buku, baca Alkitab, dengarkan para teolog-teolog hebat seperti Bapak Dr. Bambang Nursena, Pak Dr. Estra Soru, Pak Deki Gadas, Verbum Veritatis, MYM, yang kebenaran-kebenaran praktis yang akan menolong kita punya world review yang bagus seperti Andre Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Apologet yang hebat seperti Christian Prince, dan kemudian dengan Edis TV ya. Saya suka dia, kita berdoa supaya Tuhan pakai dia lebih lagi. Nah, kita dengarkan itu, lalu kita tidak saja mendengarkan mereka, kita juga mengimbanginya dengan membaca buku, literasi. Nah, itu menolong kita supaya kita mengenlarge, increase perspektif kita, lalu kemudian dapat menolong kita, karena kita hidup di era disruption, era di mana era penipuan terjadi, orang bisa hoax banyak, menipu dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, jadi itu akan menolong kita. Oke, ya, sampai di sini Tuhan berkati kita. So let's we pray. Besok atau sebentar malam, teman-teman, saya akan kembali dengan satu topik juga, itu judulnya adalah hematohidrosis ya, dari from the Getsemani, the Garden of Getsemani kepada Golgota. Bagaimana Tuhan Yesus sedang atas persoalan-persoalan psikologis lebih dahulu sebelum dia menghadapi penderitaan di atas kayu salib. So let's we pray. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan siaran ini.
Ya, terima kasih untuk teman-teman tidak tap layar, teman-teman juga tidak memberikan gift. Karena memang saya tidak suka gift, saya tidak suka juga tap-tap layar. Mari kita berdoa. Akan saya posting materi ini di TikTok juga. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan berkati teman-teman yang sudah mendengarkannya, biar kebenaran ini dapat menjadi berkat bagi mereka. Berkati rumah tangga dan pekerjaan mereka hari ini, yang bekerja, istri yang bekerja sampai dia pulang mendapatkan suami dan anak-anak, suami yang bekerja dia pulang mendapatkan istri dan anak-anak, dan orang-orang Tuhan, the beloved people around inside the family, God. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk mereka menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, tidak saja punya pemahaman yang benar tentang Allah, tapi juga kemudian karakter dan sikapnya, dan kemudian dalam praktek imaniah mereka dari hari ke hari 24 hour, mereka menjadi the excellent Christian Tuhan di marketplace mereka, social community dan lain sebagainya. Berkati kami, berkati alat media yang Tuhan di akhir zaman ini, TikTok ini, sehingga kami dapat menggunakannya dengan baik dan benar untuk pekerjaan-pekerjaan penginjilan, pekerjaan-pekerjaan edukasi Kristen, pekerjaan-pekerjaan mengajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau menghadapkan wajah kepada kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, dan memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami, bahwa di muka bumi, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, teman-teman semua. Sampai jumpa di streaming selanjutnya bersama-sama dengan Pastor Elroy. Shalom.